Halo, kembali lagi di channel Jurnal Horor ID. Mari kita dengarkan kisah horor anak gadis yang dibunuh preman. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hamparan sawah dan barisan hutan jati, hiduplah seorang gadis kecil bernama Mia. Usianya baru menginjak 9 tahun, namun sorot matanya menyimpan kedewasaan yang tak seharusnya dimiliki anak seusianya. Sejak kedua orang tuanya meninggal dunia dalam kecelakaan, lalu lintas yang mengenaskan di kota saat Mia masih berusia 5 tahun. Ia tumbuh dalam kesunyian yang tidak dipilihnya. Tak ada lagi tawa hangat ibu yang menyambutnya pulang, atau pelukan ayah yang melindunginya saat petir menyambar. Hidupnya kini hanya bergantung pada satu-satunya anggota keluarga yang tersisa. Neneknya yang sudah renta dan sakit-sakitan, Mbah Saroh. Mereka tinggal di sebuah gubuk reot di pinggiran desa, dikelilingi semak-semak tinggi dan suara jangkrik yang tak pernah berhenti, seolah alam pun ikut menanggung sunyi kehidupan mereka. Di rumah kecil itu, tak ada perabot mewah, tak ada televisi atau mainan. Hanya ada tikar lusuh, tungku tua dari tanah liat, dan sepasang jiwa yang saling menggantungkan harapan dalam kegetiran hidup. Setiap pagi, sebelum matahari muncul sempurna dari balik perbukitan, Mia sudah bangun dari tidurnya yang tidak pernah benar-benar nyenyak. Suara batuk Mbah Saroh biasanya menjadi alarm alami yang membangunkannya. Dengan tubuh mungil dan mata yang masih setengah mengantuk, Mia segera membantu neneknya menyiapkan dagangan sederhana, gorengan. Mereka hanya mampu membeli bahan-bahan murah dari hasil sisa uang jualan kemarin, tepung yang hampir habis masa, pakainya, tahu yang mulai menguning, dan pisang dari pohon tetangga yang berbaik hati. Di dapur berlantai tanah itu, Mia mengaduk adonan sambil sesekali meniup api di tungku kecil. Mbah Saroh dengan tangan yang sudah gemetar menggoreng satu persatu bahan dengan sabar. Setelah matang, gorengan-gorengan itu dimasukkan ke dalam keranjang anyaman tua yang sudah mulai bolong di beberapa bagian. Mia memeriksa tali keranjang yang pernah putus dan kini diikat dengan sobekan kain perca. Walaupun sederhana dan seringkali tak laku banyak, dagangan itu adalah sumber kehidupan mereka. Dengan keranjang itu tergantung di pundaknya, Mia berjalan, menyusuri jalan setapak, berharap hari ini ada cukup orang baik yang membeli, agar mereka bisa makan nasi dan bukan hanya garam. Meski hidupnya berat, Mia tetap tumbuh menjadi anak yang sopan, tabah, dan tak pernah mengeluh. Ia selalu menyapa setiap orang yang ia lewati saat berjualan, menundukkan kepala kecilnya dengan penuh hormat, sambil mengucap, "Monggo Bu, gorengannya masih anget." Banyak warga desa yang mengenalnya sebagai anak baik, bahkan ada beberapa ibu-ibu yang diam-diam menyisihkan uang lebih hanya agar bisa membeli dagangannya. Namun, kebaikan tak selalu menyelubungi semua sudut desa. Di salah satu bagian desa yang lebih gelap, secara harfiah maupun metafora, tinggallah sekelompok pria yang tak pernah benar-benar punya arah hidup. Mereka adalah preman-preman muda yang suka berkumpul di pos ronda terbengkalai, merokok, berjudi, dan sesekali memalak penduduk. Mereka bagaikan duri dalam daging masyarakat yang damai. Dan bagi anak kecil seperti Mia, melewati tempat itu adalah seperti berjalan di pinggir jurang, harus hati-hati, penuh rasa takut, dan berharap tak ada yang memanggil atau mengusik. Namun nasib kadang tak sebaik harapan. Karena salah satu dari mereka mulai mengarahkan amarah hidupnya pada gadis kecil pembawa keranjang gorengan itu. Namanya Togar, sosok bertubuh tinggi besar dengan tato bergambar tengkorak di lengannya, rambut hiwas acak-acakan, dan sorot mata yang tajam seperti binatang buas. Ia adalah pemimpin tak resmi dari para preman di desa itu, ditakuti bukan karena kebijaksanaannya, tapi karena kegilaannya. Tak ada yang berani menegur Togar meski ia kerap membuat 5.000 sen. Ia pernah melempar botol ke warung warga hanya karena kopi yang disajikan terlalu manis. Ia juga dikenal suka memalak anak-anak sekolah dan penjual keliling. Dan Mia, sayangnya, menjadi salah satu sasaran favoritnya. Setiap kali Mia melewati pos ronda tua tempat Togar biasa duduk bersama dua rekannya, jantungnya berdegup lebih cepat. Dia sudah hafal suara panggilan cemohan itu. "Heh, bocah gorengan," dengan nada mengejek yang membuat bulu kuduknya berdiri. Awalnya, Togar hanya meminta gorengan secara gratis, lalu mulai berlaku kasar jika Mia mencoba menolak. Ia bahkan pernah meremas tahu isi panas-panas di depan wajah Mia sambil berkata, "Kalau nggak mau ngasih, jangan jualan di sini."
Tak ada yang menolong, tak ada yang berani melawan. Dan Mia hanya bisa menunduk, menahan tangis, dan berharap semua itu segera berakhir. Suatu sore, langit tampak muram meski belum turun hujan. Awan gelap menggantung rendah dan angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah. Hari itu, dagangan Mia tak banyak terjual. Ia baru pulang dari ujung desa, berjalan perlahan di jalan setapak yang biasa ia lalui. Keranjangnya hanya berisi beberapa gorengan yang tersisa, cukup untuk makan malam dirinya dan Mbah Saroh. Tapi takdir yang kelam menantinya di pertigaan kecil dekat pohon waru tua, tempat yang ia paling benci lewati karena selalu ada yang mengintai. Benar saja, dari balik semak muncul sosok Togar dan dua temannya, Bowo dan Rian. Mereka terlihat seperti sudah menunggu. Togar menyeringai lebar, senyum yang lebih mirip ancaman daripada sapaan. Wah, bocah gorengan datang juga, ucapnya sambil berjalan mendekat. Mia berhenti. Tubuhnya gemetar, keranjang yang digenggamnya bergetar pelan. Ia tahu ia harus cepat pergi, tapi langkah kakinya seperti tertanam di tanah. Ia menatap Togar dengan pandangan takut, namun tetap berusaha tegar. Tak ingin menunjukkan kelemahan, tapi anak seusianya bisa sejauh apa menahan ketakutan. Mia menarik napas dalam-dalam, mencoba memberanikan diri. Ia memeluk erat keranjang gorengannya, sambil berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Maaf, ini buat nenek saya. Kami belum makan dari pagi." Kata-kata itu seharusnya bisa menyentuh hati siapapun, tapi tidak Togar. Justru wajahnya berubah garang, alisnya menurun, dan bibirnya menyeringai sinis. "Nenekmu bisa nunggu, gue enggak," bentaknya. Lalu dalam sekejap, tangannya melayang dan menampar pipi Mia keras. Suara tamparan itu menggema di antara kesunyian sore, disambut tawa kotor Bowo dan Rian yang berdiri di belakangnya. Mia terjatuh, keranjang gorengan terlempar, dan isi dagangannya berserakan di tanah berlumpur. Ia menahan air mata yang menggenang, memegangi pipinya yang panas dan perih. Namun sebelum ia sempat berdiri, tendangan keras menghantam perutnya. Nafasnya tercekat. Dunia seakan berguncang. Tubuh kecilnya mengerut di tanah, meringis kesakitan. Tapi Togar belum selesai. Ia merasa harga dirinya telah diinjak oleh penolakan seorang anak kecil, dan itu membuatnya semakin brutal. Mia mencoba melindungi kepalanya dengan kedua tangan mungilnya, namun pukulan demi pukulan tetap menghantam tubuh rapuhnya tanpa belas kasihan. Hujan mulai turun perlahan, menyatu dengan lumpur di tanah tempat Mia terbaring. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena rasa sakit yang menjalar ke seluruh persendiannya. Togar terus menghantamnya, kadang dengan tangan kosong, kadang menendang pakai sepatu bututnya yang basah. Bowo dan Rian hanya berdiri di samping, tertawa, meski sesekali terdengar ragu dalam nada mereka. Mereka tahu ini sudah melewati batas, tapi tak satu pun dari mereka berani menghentikan Togar. Mia mengerang lemah, napasnya terputus-putus, darah merembes dari sudut bibir dan hidungnya. Matanya sudah tak fokus, pandangannya kabur, namun dalam hatinya hanya ada satu pikiran. "Nenek, maaf. Aku nggak bisa pulang hari ini." Hujan makin deras, petir menyambar di kejauhan, seperti peringatan dari langit. Tapi Togar tak peduli. Ia baru berhenti saat melihat Mia tak lagi bergerak. Ia menatap tubuh bocah itu, terdiam sejenak, bukan karena penyesalan, tapi karena rasa takut mulai menyusup diam-diam ke dalam hatinya. "Anjir, mati, enggak tuh," gumamnya. Tapi tak ada jawaban, hanya suara hujan dan jantungnya yang berdetak. Kencang Togar berdiri kaku memandangi tubuh kecil yang tergeletak di tanah. Wajah Mia tertutup lumpur dan darah, matanya terbuka namun kosong, tak ada gerakan sedikit pun. Ia benar-benar tak bernapas. Bowo mulai panik, langkahnya mundur pelan sambil berkata, "Bro, ini udah kelewatan. Dia beneran mati, Tok." Rian menatap sekeliling dengan cemas, seperti takut ada yang melihat mereka. Togar, yang biasanya garang, kini terlihat gelisah. "Jangan panik, kita buang aja ke tempat itu," katanya sambil melirik ke arah ujung desa, tempat sebuah rumah kosong, berdiri terpencil, terlupakan dan terkenal angker. Mereka buru-buru mengambil karung goni bekas dari semak. Entah dari mana asalnya, mungkin pernah mereka pakai untuk menyimpan barang curian. Dengan kasar, mereka membungkus tubuh Mia,
lalu menyeretnya melewati jalan becek tanpa rasa hormat sedikit pun. Keranjang gorengan Mia tertinggal di tengah lumpur, isinya berserakan, sebagian sudah terinjak-injak. Mereka menembus gerimis dan kabut yang mulai turun hingga tiba di depan rumah kosong, yang bahkan penduduk desa enggan lihat lama-lama. Tanpa pikir panjang, mereka menendang pintu kayu lapuk itu dan menyeret karung berisi tubuh Mia masuk ke dalamnya, ke dalam kegelapan yang lebih pekat dari malam itu sendiri. Rumah itu berdiri terpencil di tepi desa, diapit pohon beringin tua yang akarnya menjalar seperti tangan-tangan raksasa yang hendak meraih siapa saja yang lewat. Bangunannya sudah reyot, cat temboknya terkelupas, dan jendela-jendela pecahnya menganga seperti mata yang mengintai. Konon, rumah tersebut dulunya milik seorang dukun hitam yang terkenal kejam dan menghilang tanpa jejak puluhan tahun lalu. Sejak saat itu, tak ada satupun warga yang mau menempatinya. Bahkan sekadar lewat pun mereka memilih memutar jauh. Beberapa cerita menyebutkan bahwa sering terdengar suara tangisan dan tertawa dari dalam rumah itu saat malam tiba. Namun, malam ini, suara-suara itu digantikan oleh bunyi pintu yang dibanting dan langkah tergesa-gesa 3 orang yang membawa karung berisi tubuh tak bernyawa. Bau lembab dan debu menyesakkan dada mereka saat memasuki rumah. Lantai kayu berderit di setiap sepiakan, seolah memperingatkan bahwa mereka tak diinginkan di sana. Tanpa berpikir panjang, Togar membuka karung dan melempar tubuh Mia begitu saja ke lantai ruang tengah. Kepalanya membentur keras, tapi mereka tak memperdulikan. Mereka tak sempat membaca tanda, angin yang tiba-tiba berembus dari dalam, lampu, gantung tua yang bergoyang sendiri, dan bayangan yang sekilas melintas di pojok ruangan. Mereka hanya ingin cepat keluar dari tempat terkutuk itu. Tanpa sadar, mereka baru saja memulai sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari kematian. Ketiganya berlari meninggalkan rumah kosong itu tanpa menoleh ke belakang. Langkah mereka terburu-buru, menembus hujan yang makin deras, menyisakan jejak lumpur di sepanjang jalan setapak. Di dada mereka, jantung berdetak kencang, bukan hanya karena kelelahan, tapi karena rasa takut yang mulai merayap pelan, bukan takut tertangkap, melainkan takut akan apa yang baru saja mereka lakukan. Sementara itu, di dalam rumah, keheningan menyelimuti ruang tua yang berdebu. Tubuh Mia tergeletak tak bergerak, namun udara di sekitarnya berubah, dingin dan pekat, seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Waktu terasa melambat. Gorden usang yang robek bergoyang meski tak ada angin. Di salah satu sudut ruangan, dinding yang retak memancarkan suara gemeretak samar, seperti ada sesuatu yang sedang terbangun dari tidur panjangnya. Lalu, dari tubuh kecil yang penuh luka itu, perlahan keluar aroma anyir yang menusuk, bercampur dengan sesuatu yang tak wajar, seperti kemenyan yang terbakar dalam upacara terlarang. Tak ada yang melihat saat mata Mia perlahan menutup, bukan dalam damai, melainkan dalam transisi menuju sesuatu yang lain. Rumah itu, yang sudah lama mati dan ditinggalkan, kini memiliki penghuni baru, dan ia tidak akan tinggal diam. Malam itu, langit begitu gelap, hanya diterangi oleh kilatan petir yang sesekali menyambar dari kejauhan, seakan mengingatkan bahwa dunia sedang terbalik. Di luar, hujan masih turun deras, menyapu setiap jejak yang ada di tanah. Namun di dalam rumah kosong, sesuatu telah berubah. Mia, yang sebelumnya tergeletak tak bernyawa, kini mulai bergerak perlahan. Tangan kecilnya menggenggam lantai kayu yang dingin dan jari-jari yang kaku perlahan mengendur. Matanya yang tadinya kosong mulai mengarah ke langit-langit yang gelap, tak berkedip. Suasana di sekitar rumah semakin tegang. Di luar, suara hujan dan angin tak dapat menutupi suara samar yang mulai terdengar dari dalam rumah. Seperti isak tangis yang pelan, namun makin lama semakin jelas. Suara itu bukan lagi suara tangisan manusia biasa, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih mengerikan, seperti jiwa yang terperangkap dan penuh dendam. Begitu Mia membuka matanya, yang terlihat bukanlah mata seorang gadis kecil yang tak berdosa, melainkan mata hitam pekat tanpa cahaya, seperti jurang yang tak ada dasar. Arwahnya terbangun, terikat di tempat itu, terperangkap antara dunia yang telah meninggalkannya dan dunia yang akan ia buat. Begitu Mia membuka mata, udara di dalam rumah berubah menjadi lebih berat, seolah semua ruang dipenuhi oleh kehadiran yang menekan, tak bisa dilihat namun sangat terasa.
suara langkah kaki Mia yang kecil dan gemetar mulai terdengar, berjalan pelan di atas lantai kayu yang berderit. Namun langkahnya tak lagi rapuh dan tak berdaya seperti sebelumnya. Kini, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tatapan kosongnya menggantung di udara, dan saat ia berdiri dengan tubuh yang penuh luka, suara pintu yang tertutup rapat seakan menggema di seluruh rumah. Namun Mia, yang kini bukan lagi gadis kecil yang dulu, bergerak dengan gerakan yang tidak wajar. Tangannya, yang semula lemah, kini terangkat dengan kekuatan yang aneh, seolah dipandu oleh kekuatan lain yang tak terlihat. Dari sudut ruangan, bayangan gelap mulai bergerak, mengikuti langkah Mia dengan kecepatan yang tak bisa dipahami. Meskipun Mia masih tampak seperti dirinya, ada sesuatu yang telah hilang dari dirinya. Sesuatu yang lebih dari sekadar hidup. Dengan setiap langkahnya, rumah yang angker itu mulai bernyawa kembali, seakan menyambut kembalinya sosok yang telah lama terkubur dalam gelap. Di luar, Togar, Bowo, dan Rian kembali ke pos ronda, namun langkah mereka terasa cemas. Hujan semakin deras, petir menyambar-nyambar, dan udara malam semakin menyesakkan. Namun, rasa takut yang mereka rasakan tak sama dengan yang terjadi dalam rumah kosong itu. Ketiganya duduk dalam keheningan yang berat, tidak berbicara satu kata pun. Togar tampak gelisah, matanya terus melirik ke arah desa, merasa ada sesuatu yang tak beres. "Gua nggak merasa enak," kata Togar akhirnya. Suaranya terdengar rendah dan tegang. "Mungkin kita harus kasih tahu orang-orang, biar dia dibawa ke rumah, sakit atau apa gitu." Bowo mengangguk, wajahnya pucat, tapi Rian hanya tertawa kecil. "Ayo bro, nggak usah lebay. Cuma bocah kecil itu doang," katanya. Mencoba terdengar percaya diri meskipun jelas ketakutan. Mereka terus duduk dalam keheningan hingga suara aneh tiba-tiba terdengar dari arah rumah kosong. Itu suara langkah kaki, namun tidak berasal dari mereka. Langkah-langkah berat itu bergema dalam kegelapan malam, dan seiring dengan itu, sebuah bau busuk tercium di udara. Bukan bau tanah atau air hujan, tapi bau anyir yang mengenang. Togar menatap teman-temannya dengan mata terbuka lebar, dan tanpa berkata sepatah kata pun, mereka berlari menuju desa hanya dengan satu pemikiran yang sama. Apa yang mereka tinggalkan di sana tidak akan pernah kembali seperti semula. Mentara itu, di dalam rumah kosong, suasana semakin mencekam. Mia, atau apapun yang kini mengendalikan tubuhnya, mulai bergerak dengan cepat, melintasi ruang demi ruang dalam rumah itu. Keheningan yang menyelimuti rumah tiba-tiba pecah dengan suara berderit keras, seperti pintu yang dibuka paksa. Mia mengarahkan pandangannya yang kosong ke setiap sudut ruangan, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Lantai kayu yang berdebu kini menjadi saksi bisu gerakan tubuh yang tidak manusiawi, seperti boneka yang digerakkan oleh tangan tak terlihat. Setiap langkahnya terasa terhitung dan penuh maksud. Tidak ada lagi rasa kebingungan atau ketakutan. Keangkeran rumah itu semakin terasa, seperti makhluk hidup yang tengah menunggu kembalinya sesuatu yang sudah lama hilang. Di luar, hujan terus turun dengan deras. Suara gemericik air menambah ketegangan, tapi di dalam rumah itu ada kesunyian yang sangat dalam, sebuah sunyi yang menakutkan. Mia berhenti di tengah ruangan, tubuhnya terdiam sejenak. Lalu, dengan gerakan yang tiba-tiba dan cepat, ia membungkuk ke depan, menjulurkan tangannya yang panjang dan dingin ke arah pintu, mencoba meraihnya seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Di luar sana, tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu rumah kosong, seperti ada seseorang yang mengetuk dari luar. Suara itu membuat Mia, atau entitas yang kini menguasai tubuhnya, berbalik dengan cepat. Matanya yang hitam pekat penuh dengan kebingungan yang tak terlihat sebelumnya. Ketukan itu bukan sekadar bunyi biasa. Itu seperti sebuah panggilan, atau mungkin sebuah ancaman. Mia bergerak menuju pintu dengan langkah yang lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun tubuhnya lemah dan penuh luka, setiap langkahnya meninggalkan jejak jelek, berlumuran darah dan kotoran, yang semakin memperjelas bahwa yang ada di dalam rumah itu bukan lagi gadis kecil yang pernah bernama Mia. Pintu kayu itu bergoyang, deritannya terasa semakin keras, dan ketika Mia membuka pintu dengan satu tarikan yang tiba-tiba, dunia luar yang gelap dan berawan menyambutnya. Tidak ada siapapun di luar sana, hanya kabut dan hujan yang semakin deras. Namun di tengah kabut itu, Mia bisa merasakan sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang pohon beringin tua.
sesuatu yang telah lama menunggu untuk kembali. Ada suara, bukan suara manusia, melainkan suara yang lebih dalam, lebih asing, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh. Mia, suara itu terdengar begitu jelas, begitu akrab, seperti bisikan seorang ibu yang telah lama meninggal. Mia tersentak, tubuhnya seperti dihantam gelombang energi. Dalam keheningan malam yang pekat, ia mendengar suara itu lagi, lebih keras, lebih memaksa. Mia kembali ke rumah. Suara itu semakin menguat, bergaung di dalam kepalanya, menggema seakan berasal dari setiap sudut rumah kosong yang gelap. Mia kembali ke rumah. Bisikan itu berulang-ulang, dan dengan setiap kata yang terdengar, tubuh Mia terasa lebih terikat pada suara itu, seolah ada kekuatan yang tak terlihat menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Ia berjalan keluar, kaki kecilnya menyentuh tanah, basah di halaman rumah yang sudah lama terlupakan. Tanah yang kini terasa semakin dingin dan berat. Angin yang berhembus terasa seperti tangan yang menyentuh wajahnya, menggulung rambutnya yang basah oleh hujan, seolah menyambutnya kembali ke tempat yang seharusnya ia tinggalkan. Namun, dalam hati Mia, atau dalam entitas yang kini mengendalikannya, ada perasaan yang aneh, rasa kembali ke sesuatu yang lebih dari sekadar rumah, lebih dari sekadar kehidupan. Di hadapannya, pohon beringin tua itu terlihat lebih gelap dari biasanya. Akarnya seperti cakar-cakar raksasa yang siap merenggut siapapun yang berani mendekat. Mia terus berjalan menuju pohon itu. Langkahnya semakin cepat. Tak ada rasa takut lagi, hanya rasa ingin tahu yang tak terdefinisi. Seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang memanggilnya untuk menggali kebenaran yang sudah lama terkubur. Mia mendekat ke pohon beringin tua itu. Akarnya yang melilit tanah, seperti jari-jari tangan yang memegang erat bumi. Suara bisikan yang terdengar semakin keras kini mengisi seluruh ruang dalam pikirannya, seakan menuntunnya ke arah yang gelap. Dengan tangan gemetar, Mia meraih akar pohon, merasakan dinginnya yang seakan hidup, seakan bergerak. Tanah di bawahnya terasa lembek, seolah ada sesuatu yang terpendam di dalamnya, menunggu untuk dibuka. Begitu tangannya menyentuh tanah, sebuah suara gemuruh terdengar dari dalam tanah itu, suara yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seperti suara dari dunia lain, dari kedalaman bumi yang penuh dengan kekuatan yang terpendam. Tubuh Mia terasa bergetar, napasnya memburu, seolah terhubung dengan sesuatu yang sangat tua dan sangat kuat. Tanah itu mulai bergerak, dan perlahan sebuah lubang besar terbuka di bawahnya, menampakkan kegelapan yang dalam dan pekat. Mia, atau entitas yang kini menguasai tubuhnya, menatap ke dalam lubang itu dengan tatapan kosong, merasa seperti ada bagian dari dirinya yang telah terhubung dengan dunia ini, dunia yang penuh dengan kebohongan dan rahasia yang lama terkubur. Dengan gerakan yang tak ragu, Mia melangkah ke dalam lubang itu, menuruni tanah yang lembek dan gelap, menuju tempat yang tidak pernah seharusnya dijamah oleh siapapun. Dunia yang lama terlupakan, tempat di mana segala kegelapan dan kebohongan bertumbuh subur. Mia melangkah lebih dalam ke dalam lubang gelap itu. Tanahnya semakin lembek dan berlendir, seolah menelan setiap langkahnya. Setiap inci yang ia turuni terasa lebih berat, seperti ada kekuatan yang menariknya lebih dalam ke dalam dunia yang terlarang. Suara bisikan yang terus menggaung di dalam kepalanya semakin jelas. Kali ini seperti suara 100 orang yang berbicara bersamaan, menyuarakan kata-kata yang tidak bisa dipahami, namun semuanya terasa seperti perintah yang harus ia ikuti. Kembalilah ke tempatmu. Suara itu bergema begitu keras, sampai rasanya Mia hampir tak bisa bernapas. Tiba-tiba, dinding tanah di sekitar lubang itu berubah menjadi lebih kasar, berbatu, dan penuh dengan goresan-goresan yang menyerupai simbol-simbol kuno. Mia, yang kini hampir sepenuhnya berada di bawah tanah, menatap ke arah simbol-simbol itu dengan tatapan kosong, seolah memahami mereka tanpa kata-kata. Kemudian, suara itu kembali, lebih dalam dan lebih memaksa. Bangkitlah, tak ada yang bisa menghalangimu sekarang. Seolah menuruti perintah itu, tubuh Mia mulai bergetar, hebat. Seiring dengan itu, tanah di sekitarnya mulai berputar, seolah menciptakan sebuah lingkaran yang mengurungnya, membentuk pusaran energi yang kian kuat. Hujan di atas mulai reda, dan angin berhembus dengan kecepatan yang tak wajar. Sebuah cahaya
merah samar mulai muncul di dalam kegelapan lubang itu, dan di dalamnya Mia bisa melihat bayangan sebuah sosok besar, sesuatu yang mengintai, menunggu untuk bangkit. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah takdir yang memang harus ia jalani. Cahaya merah yang memancar dari dalam lubang semakin terang, menyinari seluruh ruang di sekitar Mia yang kini terperangkap dalam pusaran kegelapan yang semakin mendalam. Dalam sorot cahaya itu, sosok besar yang tampak dari bayangan di dalam tanah mulai muncul perlahan. Sosok itu memiliki bentuk yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah terbuat dari kabut hitam yang menyatu dengan tanah, namun dengan mata yang bersinar merah, memancar ke segala arah. Entitas itu tampaknya tidak terikat oleh waktu atau ruang, bergerak dengan cara yang tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia. Mia, yang kini sudah kehilangan kesadarannya sebagai manusia, hanya berdiri diam, tubuhnya seakan dikuasai oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar entitas ini. Entitas itu bergerak mendekatinya, mengelilinginya, dan meskipun tubuh Mia kecil, ada kesan bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah kekuatan yang telah menunggu untuk terbangun. Bangkitlah, suara itu berbisik langsung ke dalam telinga Mia. Tugasmu belum selesai. Kembalilah ke dunia untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dengan satu gerakan yang tak terduga, tangan hitam itu menyentuh dahi Mia, dan seketika tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah terhubung langsung dengan alam yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tanah di bawahnya bergetar, dan dari kedalaman itu, Mia merasakan kekuatan yang begitu luar biasa mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia bukan lagi seorang gadis kecil yang tak berdaya. Ia kini adalah pembawa pesan dari dunia lain, terjebak di antara dua dunia, dunia yang sudah ia tinggalkan, dan dunia yang tak akan pernah lagi ia kenal. Dunia manusia tak lagi bisa menahannya. Ketika Mia merasakan aliran energi itu, tubuhnya terangkat ke udara, melayang dengan gerakan yang terkontrol namun penuh dengan kekuatan yang mengerikan. Sosok hitam itu berdiri di belakangnya, seperti bayangan yang melindunginya atau mungkin yang mengendalikannya. Semua yang ada di sekitar rumah kosong kini terasa hidup. Pohon beringin yang menjulang tinggi, tanah yang lembek dan bacek, serta udara yang semakin berat. Mia kini menjadi saluran bagi kekuatan yang tak terlihat. Dan dengan setiap gerakan, tubuhnya membawa serta sebuah ancaman bagi dunia manusia yang telah melupakan semua kegelapan ini. Di atasnya, langit mulai gelap dan seberkas cahaya terang menyambar. Seolah alam semesta memperingatkan bahwa sesuatu yang sangat buruk akan segera terjadi. Mia menoleh ke arah desa yang jauh, dan meskipun tak ada lagi ekspresi manusiawi di Chuchniatam, ada sesuatu yang sangat jelas dalam tatapannya. Ia kembali ke dunia yang dulu ia kenal, namun tidak sebagai gadis kecil yang dulu. Ia kini adalah pembawa kematian, penghubung antara dunia manusia dan dunia yang terkutuk. Dengan langkah pertama yang menginjak tanah, bumi berguncang pelan. Semua penduduk desa yang pernah mengabaikan kegelapan ini tak tahu bahwa mereka telah menandatangani nasib mereka sendiri. Mia, yang kini bukan lagi manusia, mulai melangkah menuju mereka. Kegelapan yang mengikutinya seperti bayangan, menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Dunia manusia tidak akan pernah sama lagi, dan tak ada yang bisa menghentikan apa yang telah terbangun. Hikmah, apa yang dapat kalian petik dari cerita di atas? Ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih.